Oke, hari ini saya bakal mengajak nasabah, calon nasabah ini mau belajar trading. Jadi kita mau nganter dia ke kantornya Henry. Orang berpikir itu banyak yang rugi dan lain-lain. Itu sebenarnya bukan ditipu, tapi memang resikonya besar. Nah, orang-orang ini tidak dijelaskan resikonya terlebih dahulu. Terus akhirnya masuk asal trading gitu loh, tidak dijelaskan resikonya. Mereka nggak tahu resikonya, masuk rugi terus ngomong ini nipu padahal nggak nipu sebenarnya. Kayak gitu. Oke, saya hari ini lagi ada di kantornya Henry. Nah, saya membawa satu nasabah untuk diajari sama Bu Roro. Bu Roro ini analis market dari perusahaannya Henry itu tadi. Nah, saya itu memang ngasih saran ke semua nasabah ya, semua calon nasabah atau calon-calon trader itu, sebelum mereka closing jadi nasabah itu, lebih baik itu kalian belajar dulu mengenai market, eksekusi dulu pakai akun demo, baru kalian pakai uang real. Jadi sebelum kalian belajar beneran, itu jangan pernah trading langsung, apalagi tidak ada guru pendamping dalam hal technical. Jadi itu berbahaya. Diajarin mengenai basic lah, fundamental sama technical yang basic dulu aja. Orang banyak yang menilai perusahaan PLN itu tipu-tipu meskipun dia legal, cuman kan mereka ini sebenarnya tidak ditipu, cuman tidak tahu. Ya belum tahu. Jadi trading asal masuk, ambil, pas rugi ngomong nipu gitu loh. Sebelum kita memasuki dunia trading, itu adalah yang kita pertanyakan, itu adalah satu aja kuncinya adalah aman nggak sih kalau kita trading? Kan begitu. Nah, persoalannya yang dikatakan aman atau tidak aman itu adalah berhubungannya kepada apa? Kepada legalitas. Jadi perusahaan itu tempat kita bertransaksi itu legalitasnya seperti apa? Jadi contohnya begini, di dalam dunia trading sebelum di Indonesia ini diatur, itu di dunia ini boleh dikatakan Indonesia ini malah telat ya. Kita muncul pertama kali tentang regulasi perdagangan berjangka itu tahun 97. Kalau misalnya kita mau quote banyak, ini seperti gini, ini bisa tampilkan. Jadi misalnya mau trading sama nih ya. Ceritanya seperti kayak gini, ini tinggal klik kanan aja. Oh ya, kalau di ini. Iya, kalau ini sama. Sama. Di HP maksud saya. Ya, kalau di HP memang dia masih belum seberapa support ya. Kalau ini ya jadi, sama. Prinsip-prinsip sederhananya adalah dulu yang gold, yang apa itu belum sampai masuk ke 4. Dulu masih di 5. Nah, sekarang semuanya sudah masuk dua-duanya. Perbedaan yang mendasar dengan 4 dengan 5 adalah di apa? Alert. Jadi kalau di 5 itu dia sudah support alert. Jadi misalnya kita trading nih. Sekarang kita tahu semua ya, kalau untuk alat analisa stokastik 80% ke atas adalah area mahal, area tinggi. 20% ke bawah adalah area rendah atau kita murah. Berarti di sini adalah area beli. Tadi sudah lihat video saya tadi. Jadi saya mengajak salah satu calon nasabah yang dia ini ngelihat channel YouTube saya. Terus dia ini pengen ngerti kantornya Henry itu seperti apa. Nah, kebetulan di kantornya Henry itu ada salah satu analis market. Dia ini beliau ini sudah lama bekerja di futures ya. Jadi namanya Bu Roro. Bu Roro ini adalah salah satu analis market yang lama bekerja di PT Equity World Futures. Jadi pertama kali saya bekerja itu di PT Equity World Futures 2012 itu sudah ada Bu Roro di situ. Nah, di situ Bu Roro jabatannya sebagai compliance. Jadi dia menangani berbagai macam komplain, terus habis itu kepatuhan broker dan lain-lain, seperti jadi peraturan-peraturan lah. Tapi sebenarnya beliau itu tugas utamanya adalah analis market. Jadi dia yang bikin banyak strategi-strategi trading di sana. Terus dia juga punya banyak pengalaman di bidang trading ya, dan termasuk saham juga, dan terutama futures ya, kayak produknya emas dan segala macam lain-lain lah. Nah, beliau ini sangat expert di bidang analisis teknikal. Saya dulu tahunya seperti itu ya. Nah, kebetulan tidak tahu kenapa ternyata Bu Roro ini pindah ya. Jadi kalau dia resign dari PT Equity World Futures, habis itu
nggak tahu bekerja di mana, dan sekarang dia masuk di perusahaannya Henry bergabung dengan Henry ya. Dan itu menurut saya peluang yang sangat bagus karena edukasi ya, saya bisa langsung mengajak calon-calon nasabahnya Henry ini tadi. Kalian kalau sebelum trading, kalian harus belajar dulu ya. Pastikan kalian sebelum trading itu kalian belajar dulu baik-baik mengenai market, mengenai ketahanan dana dan lain-lain. Nah, kebetulan Bu Roro ini spesialisasinya memang di situ. Makanya saya berani untuk mengajak calon nasabahnya Henry ini untuk datang ke kantornya Henry dan mempertemukan dia dengan Bu Roro itu tadi, teman-teman. Jadi begitu. Nah, kebetulan juga pas saat itu Henry lagi kemana ya, kayak kalau salah dia keluar kota, terus habis itu dia tidak bisa menemani calon nasabah tersebut, jadi terpaksa saya menemani ya. Nah, karena kenapa kok saya mau menemani, karena kebetulan saya kenal dengan Bu Roro tersebut ya. Jadi Bu Roro ini orangnya baik. Dia sekarang sudah punya bekerja di tempatnya Henry, itu kantornya Henry, sebagai seorang analis market, dan banyak nasabah-nasabah yang dari perusahaan piala yang lain. Ternyata saya tadi baru tadi juga itu sempat off the record, dia kasih lihat akun-akunnya. Jadi nasabah-nasabah yang dari perusahaan piala yang lain itu akunnya berantakan ya. Saya buka aja, saya tidak mau ada tutup-tutupi. Jadi akunnya di perusahaan piala yang lain, saya tidak mau sebut nama, dia itu akunnya berantakan, floating luar biasa banyak. Terus dia ditantang Bu Roro, kalau saya sama nasabah itu ditantang, kalau Bu Roro bisa memperbaiki dengan strateginya Bu Roro tadi, akun saya pindah ke perusahaannya Bu Roro. Ternyata bisa. Dan nasabahnya itu pindah, teman-teman. Pindah ke ternya Bu Roro. Jadi saya terlihat akunnya dan memang luar biasa. Nah, makanya itu kalian saya sarankan kalau mau sebelum trading, kalian pahami dulu. Pahami benar-benar, jangan gampang tergiur dengan omongan-omongan broker yang omongan kosong gitu ya. Cuman iming-iming aja, ini bakalan profit segini. No, jangan begitu. Nggak seperti itu trading itu ya. Kalau kalian tahu sebenarnya trading itu seperti apa, jadi saya sudah pernah jelaskan, trading itu nasabah bisa profit karena bandar loss. Kalau nasabah loss, bandar profit. Jadi apa namanya istilahnya, kalau tidak salah ya, zero sum game ya, zero sum game namanya. Saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Jadi ya seperti itu. Entah ada orang yang mau berkata itu judi atau tidak, itu saya tidak mau urusi, karena urusan kepercayaan dan agamanya masing-masing, biarin aja. Jadi gitu itu teman-teman. Yang penting kalau kalian memang sudah paham mengenai trading dan memang mau melakukan kegiatan transaksi di futures dan trading, saya menekankan kalian harus belajar dulu baik-baik. Jangan asal-asal karena tergiur gini, apalagi tergiur karena robot lah apa segala macam. Terserah lah. Tapi jangan. Kalau bisa jangan. Karena jangan sampai kalian itu terjebak. Ya, terjebak hanya karena pengen dapat profit besar, profit gini, ternyata dibohongi ya. Jadi kalian harus pahami dulu bagaimana strateginya seperti apa yang harus kalian lakukan. Terus pelajari bener-bener bagaimana ketahanan dana. Ingat 2 rumus yang saya bisa berikan kepada kalian. Besarkan modal atau kecilkan lotnya kalian. Itu intinya ya. Jadi karena saya bisa mengeluarkan strategi itu karena saya berpikir sebagai seorang bandar. Saya mencoba untuk mereplika strategi dari bandar. Kenapa kok bandar itu selalu menang ya? Bahkan di gambling pun, di Las Vegas atau tempat kasino pun, tempat judi itu, kenapa mayoritas bandar itu selalu menang? Karena bandar dananya tidak terbatas ya. Bandar itu dia punya ketahanan dana besar banget. Jadi penjudi tersebut tadi itu, dia mau main berapapun dia punya peluang besar untuk kalah. Kenapa? Karena lebih besar duitnya bandar. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini membantu. Kalau kalian merasa video ini ada manfaatnya, silakan share, silakan like, dan kalau ada pertanyaan silakan komen. Dan jangan lupa saya juga buka digital course ya, belajar sales. Di sana saya bakalan mengajari etik menjadi seorang broker. Di sana bakal mengajari bagaimana caranya kalian itu prospek secara offline maupun secara online. Kalau secara online kalian prospek, itu nasabah yang mendatangi kalian, bukan kalian yang mendatangi nasabah ya. Semoga video membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua dan cuan.